Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suri Milatina Alsya dari kelas 12 MIPA 1. Izin saya Bu untuk menceritakan kembali novel yang telah saya baca, yaitu novel yang berjudul Si Anak Kuat karya Terelie. Buku ini memiliki 397 halaman dan diterbitkan pada tahun 2018. Novel ini menceritakan tentang si anak bungsu yang memiliki 4 saudara yang bernama Amelia. Anak bungsu di kampungnya erat hubungannya dengan penunggu rumah. Tak bisa pergi kemana-mana ketika besar kelak dan bertugas menemani dan merawat ayah ibunya saja. Namun, Amelia memiliki tekad yang kuat untuk membuktikan bahwa anak bungsu si penunggu rumah itu bisa melakukan perubahan besar nantinya. Amel memiliki 1 kakak perempuan dan 2 kakak laki-laki. Yang pertama kakak Eli, dan yang kedua Kak Pukat, dan yang ketiga Kak Berlian. Dia juga memiliki ayah yang bernama Syahdan dan ibu yang bernama Nurmas. Suatu hari, Amel kesal dengan kakaknya Eli, yang selalu mengomelinya ketika ia tak kunjung menyelesaikan tugas-tugasnya. Hingga pada suatu saat, Amel melakukan hal yang membuat Kak Eli marah padanya. Amel menyikat sepatunya menggunakan sikat gigi Kak Eli. Saat itu, Kak Eli marah sekali pada Amel. Lalu ayahnya bergegas menjadi penengah dan mengajak Amel mengobrol di depan rumah sambil bertanya-tanya tentang apa yang sudah dilakukan Amel. Amel menceritakan betapa kesalnya ia menjadi anak bungsu, mulai dari cerewetnya Kak Eli hingga pakaian yang selalu dia pakai adalah bekas Kak Eli. Lalu ayahnya bertanya kepadanya, "Seberapa tak sukanya kau pada Kak Eli, Amel?" Lalu ayahnya menceritakan masa-masa kecil Amel. "Dulu Amel, ketika kau lahir, Kak Eli lah yang selalu menjaga dan bangga mengatakan dia adik perempuanku satu-satunya. Amelia, aku sayang sekali padanya." Tak ada bosannya Kak Eli mengatakan kepada orang-orang yang datang berkunjung untuk menjenguk Amel dan ibunya. Lalu ayahnya berkata, "Kau hanya perlu sedikit memahaminya Amel, maka kau akan paham." Amel tak mengerti apa maksud dari kalimat itu dan tak terima dengan pengertian yang diberikan ayahnya. Keesokan harinya, Amel diberikan hukuman, yaitu mengerjakan seluruh pekerjaan Kak Eli. Kemudian, Amelia sadar betapa beratnya menjadi Kak Eli. Saat siang hari, Amel diperintah untuk pergi ke kebun karet untuk mengambil kayu bersama Kak Eli. Amel sudah membayangkan betapa tak asyiknya menjalani tugas dengan Kak Eli. Dan ternyata, apa yang dipikirkan Amel tak sesuai dengan kenyataannya. Kak Eli benar-benar menyayangi Amel. Saat Amel tersandung akar pohon besar, hingga kakinya memar dan sakit, Kak Eli menggendong Amel menuju rumah. Saat di jalan, tak hanya sekali Kak Eli terjatuh. Dan ketika Kak Eli terjatuh, ia berusaha menjatuhkan badannya ke arah depan, agar bukan Amel yang terjatuh. Hingga lutut Kak Eli terluka pada saat itu. Amel menangis dan paham apa yang diucapkan ayahnya kemarin malam. Di sekolah, Amel memiliki teman yang bernama Chuck Norris. Norris adalah anak yang nakal, suka membuat masalah, dan tak suka bergaul dengan teman-temannya. Suatu ketika, Pak Bin, guru satu-satunya di sekolah, meminta Amel untuk membantu temannya Norris agar menjadi anak yang baik. Pak Bin mengatakan, Chuck Norris bersikap seperti ini karena tak pernah mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Pak Bin percaya Amel adalah anak yang baik hati dan mampu merubah Norris menjadi anak yang baik. Awalnya ada keraguan di diri Amel, tapi berkat keyakinannya yang kuat, Amel menaklukkan hati Norris dan Norris berubah menjadi anak yang baik. Amel memiliki paman yang sangat hebat, yaitu Paman Unus, yang selalu mengajaknya berpetualang ke hutan-hutan terdalam di kampungnya. Hingga suatu ketika mereka menemukan pohon kopi dengan kualitas yang sangat bagus. Suatu ketika terjadi masalah panen kopi di kampungnya. Lalu diadakan rapat tetua kampung yang dihadiri warga desa. Saat warga diminta pendapatnya, Amelia dengan segenap keberanian mengusulkan pendapatnya untuk mengganti bibit kopi dengan bibit yang lebih baik yang ia jumpai di hutan tadi. Ternyata terjadi perdebatan
mengenai hal ini, karena ini bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun, Amel berusaha membuat seluruh warga kampung mempercayai rencana yang ingin ia lakukan. Setelah mendapat persetujuan dari para tetua kampung, Amel memberitakan hal ini kepada seluruh warga dengan mendatangi rumah-rumah mereka satu persatu bersama teman-temannya. Tak semua menerima usulan ini, bahkan mereka dihina. Tapi setelah rapat seluruh warga kampung di balai desa, mereka menyetujui usulan ini. Rencana Amel berjalan dengan baik. Tanaman kopi mulai tumbuh di ladang-ladang warga kampung, hingga pada suatu malam terjadi banjir bandang yang membuat seluruh ladang rata dan kopi-kopi yang ditanam habis hanyut di bawah banjir. Proyek penggantian tanaman kopi gagal total. Amelia terduduk di atas genangan air dan menangis meratapi usaha yang telah ia lakukan. Namun, ayah dan ibunya selalu berkata bahwa Amel adalah anak yang kuat dan bisa menyelesaikan tugasnya dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Beberapa tahun kemudian, Amel pergi menyusul Kak Pukat ke Belanda untuk meneruskan sekolahnya. Lalu kembali ke kampungnya dengan 2 gelar doktoral sekaligus. Yang pertama ia dapati dari bidang pedagogi, dan yang kedua ia dapati dari bidang pertanian kultur jaringan. Dua-duanya ia peroleh dari universitas ternama yang ada di luar negeri. Kini Amel kembali dan melanjutkan usahanya yang sempat gagal dahulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.